Di episode sebelumnya, kedua temannya mencoba menghibur Sarang yang saat itu sedang patah hati. Untuk itu, mereka pun mengajak Sarang karaoke bersama. Di tengah kehebohan itu, tiba-tiba ada orang yang ingin bertamu. Dan saat Sarang membukakan pintu, ia pun terkejut karena yang datang adalah Guwon. Guwon lalu mengajak Sarang untuk bicara sebentar, bahkan ia pun langsung masuk ke dalam yang membuat mereka kaget. Bukannya pergi, Oh Pyung dan Daeul malah ikut ngobrol dengan mereka. Kemudian mereka bertanya apakah Guwon satu divisi dengan Sarang. Guwon menjawab kalau dia memang satu divisi. Mereka yang tidak tahu kalau pria itu anak bos kemudian membicarakan Guwon yang katanya anak berandalan yang kerjanya hanya main-main. Sarang yang panik, ia pun bilang kalau itu tidak benar, akan tetapi mereka terus saja menjelekan si Guwon sehingga Sarang pun pasrah dengan 완전 keadaan. 놀러 다닌다면서요? 개차반이라 그랬어. Kemudian Guwon memberikan obat karena tadi siang ia melihat Sarang begitu pucat. Karena mereka terus saja ngoceh, Guwon akhirnya meminta waktu agar dia bisa berbicara dengan Sarang. Setelah itu, Sarang meminta maaf atas perkataan kedua temannya. Namun, Guwon bilang kalau hal itu bisa membuatnya sadar bagaimana pendapat Sarang terhadapnya selama ini. Mulai dari berandalan, sampah, dan tidak berperikmanusiaan. 맞아. Di sini, Sarang hanya bilang kalau itu hanya bercanda dan jangan dianggap serius. Kemudian Sarang bertanya kenapa Guwon datang ke sini. Guwon beralasan kalau dia khawatir karena melihat Sarang sangat pucat. Meski begitu, kenapa Guwon harus meninggalkan pacarnya di hari ulang tahunnya? Nah, rupanya Sarang mengira kalau Yuri adalah pacarnya. Guwon menegaskan kalau mereka hanya berteman. Tapi Sarang tidak percaya karena jika hanya teman, lalu kenapa Guwon sampai memeluknya? Melihat tingkah Sarang seperti itu, Guwon menyadari kalau Sarang sedang cemburu. Ya, walaupun udah ketahuan, tapi Sarang tetap gak mau ngaku. Bahkan Sarang bilang kalau dia tidak peduli siapa pacarnya. Di momen itu, Guwon melihat Sarang jadi salah tingkah dengan perilakunya. 알았어. Setelah itu, Sarang mengajak Guwon jalan-jalan, namun saat akan pulang, tiba-tiba saja sebuah motor hampir menabrak mereka. Dengan sigap, Guwon langsung melindungi Sarang yang membuatnya kembali jadi salting. Kemudian, Sarang menyuruh Guwon untuk segera pulang, namun Guwon menolak dan mengajak Sarang untuk kembali berkeliling. Sambil memegang tangannya, Guwon beralasan kalau dia hanya mencoba melindungi Sarang, gak lebih dari itu. Keesokan harinya, manajer Kim terlihat datang menemui Sarang sambil membawa baju untuk ia pakai. Di sini ia pun kesal karena Guhwa memintanya mengantarkan baju untuk Sarang. Saat Sarang sedang dimarahi, Bu manajer tiba-tiba datang dan balik memarahi si manajer Kim. Manajer Kim beralasan kalau dia sedang mengajari etika dasar karena Sarang dianggap tidak punya sopan santun semenjak naik jabatan berkat keberuntungan. Mendengar itu, Bu manajer bertanya, apa kau juga naik pangkat karena keberuntungan? 맹세코 오로지 실력 하나로 Nah, 올라왔죠. begitu juga dengan Sarang, ia pun naik jabatan ya karena kemampuannya. Terlebih lagi, Sarang sudah menjadi staf hotel terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Manajer Kim yang sudah malu gak bisa ngomong lagi, ia pun memilih pergi. Setelah Sarang mengganti pakaiannya, ia pun langsung menemui Bu Direktur. Kemudian Guhwa meminta Sarang untuk mengikuti konferensi pers. Setelah itu, ia pun disuruh untuk membaca jawaban yang sudah disiapkan. Namun saat membacanya, Sarang merasa ada bagian yang mengganjal, di mana tertulis kalau dia sempat berada di ambang kematian. Padahal saat kemarin terjebak di hutan, situasinya tidak segenting itu.
Guhwa mengatakan kalau situasinya tidak penting karena kebanyakan orang menginginkan drama bukan fakta. Mendengar itu, Sarang berkata kalau itu sama dengan menipu. Sontak saja Guhwa mengatakan kalau biaya yang harus dikeluarkan demi bisa menyelamatkannya menggunakan anggaran perusahaan. Guhwa sengaja membuat acara ini agar Sarang tidak merasa bersalah. Apalagi tim Humas sudah membuatkan cerita yang begitu dramatis. Setelah itu ia pun disuruh untuk membaca jawaban yang tertulis. Isinya adalah Sarang diharuskan berterima kasih kepada Hotel King yang sudah menyelamatkannya. Begitu pula kepada Bu Direktur. Setelah membacanya, Sarang menegaskan bahwa orang yang sudah menyelamatkannya adalah Guwon. Namun Guhwa mengatakan kalau dialah yang sudah memberikan izin untuk menggunakan helikopter. Jadi Sarang hanya boleh berterima kasih padanya. Singkat cerita, acara pun dimulai. Di sana terlihat sudah banyak wartawan yang gantian memberikan pertanyaan. Mereka bertanya apa alasan Guhwa mengirim helikopter. Guhwa beralasan kalau itu dilakukan agar bisa menyelamatkan seorang pegawai. Padahal faktanya si iblis ini tidak peduli dengan nyawa seseorang. Kemudian Sarang diminta untuk menyampaikan pesan kepada perusahaan. Saat akan mengutarakannya, ia pun terdiam sejenak setelah melihat Guwon ada di sana. Kemudian Sarang mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan juga Bu Direktur yaitu Guhwa. Namun tanpa diduga, ia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Guwon karena dia sudah turun langsung untuk menyelamatkannya. 구원 본부장님께 진심으로 감사드립니다. Mendengar pernyataan itu, Guhwa pun terlihat sangat marah. Setelah acara selesai, Guhwa lalu membahas mengenai pangeran Arab yang akan datang ke Korea. Kemudian bawahannya bilang kalau pangeran Arab sudah memutuskan akan menginap di Hotel First Royal. Mengetahui itu, Guhwa menyuruh bawahannya untuk menyerah saja karena dia tidak mungkin bisa memaksa si pangeran untuk menginap di Hotel King. Tak lama setelah itu, Guhwa menemui Guwon yang saat itu berada di ruang rapat. Kemudian ia bertanya apa Guwon sudah menyuruh Sarang untuk menyebut namanya saat acara tadi. Guwon bilang kalau dia yang sudah menyuruh Sarang karena dia yang menyelamatkan Sarang. Tak lama kemudian, ayah mereka datang dan mengucapkan selamat karena acara konferensi pers berjalan dengan lancar. Di sini ayahnya bertanya mengenai pangeran Arab. Guhwa memberitahu kalau si pangeran akan menginap di Hotel First Royal. Mendengar itu, ia pun menyuruh Guwon untuk melakukan segala cara agar si pangeran mau menginap di Hotel King. Pada akhirnya, Guwon mengiyakan perintah ayahnya sekalipun harus bersandiwara sama seperti yang dilakukan oleh kakaknya. 무슨 쇼를 해서라도. Sementara di sisi lain, Sarang disuruh untuk membereskan semua pekerjaan sendiri. Sedangkan cucunguk-cucunguk ini akan beristirahat sekalipun belum waktunya. Di sini Sarang hanya bisa menuruti perintah mereka walaupun jabatan mereka sama. Saat sedang merapihkan meja makan, Guwon tiba-tiba datang menemuinya. Kemudian ia pun berinisiatif membantu Sarang menyelesaikan pekerjaannya. Namun karena tidak tahu caranya seperti apa, Guwon hanya asal membantu. Meskipun hanya taplak meja, namun Sarang mengatakan kalau tata letaknya harus sangat rapi. Pada akhirnya ia pun mengajari Guwon cara untuk merapikan meja. 그러니까 세게 잡아도. 네. Keesokan harinya, Byung-ho dibuat iri karena Han-ki terus saja membahas soal pangeran Arab yang akan menginap di hotelnya. Ia bilang jika Hotel King sudah bergeser jadi peringkat 2 dan pastinya peringkat pertama adalah hotelnya. Namun Byung-ho mengatakan kalau itu belum pasti karena pangeran Arab belum resmi tanda tangan. Tak lama kemudian Sarang mengantarkan makanan untuk mereka. Han-ki lalu membujuk Sarang agar mau menyambut pangeran Arab di hotelnya. Akan tetapi Byung-ho langsung menolaknya karena Sarang adalah staf terbaik di Hotel King.
Tiba-tiba bawahannya datang memberitahu kalau Pangeran Arab akan menginap di Hotel King. Mendengar kabar itu, Byung Ho jelas sangat senang. Berbeda dengan si Han Ki, ia pun kelabakan dan memarahi pegawainya. Kemudian Byung Ho menyuruh Sarang untuk menyambut Pangeran Arab dengan baik. Malam harinya, Byung Ho memuji kinerja Guwon yang dianggap sangat hebat. Bahkan Pangeran Arab sudah membayar uang muka untuk menginap di Hotel King. Mengetahui itu, Guwon merasa tidak terima dan bertanya bagaimana caranya Guwon bisa melakukan hal itu. Ternyata Guwon menghubungi langsung si Pangeran Arab yang bernama Samir. Dan diketahui Samir dulunya pernah satu sekolah dengan Guwon saat di luar negeri. Meski begitu, hubungan mereka rupanya tidak terlalu baik. Bisa dibilang mereka ini hanya kenal bukan teman. Guwon lalu meminta Samir agar mau menginap di hotelnya. Awalnya Samir menolak karena dia akan menginap di hotel lain. Namun akhirnya ia pun bersedia setelah Guwon berjanji akan melayaninya dengan baik dan menuruti apapun yang ia mau. I will treat you well. Anything. Anything. Saat akan tanda tangan kontrak, Nosang menyarankan agar membatalkannya saja karena Guwon harus mengiyakan semua perintah si pangeran. Namun Guwon tidak mau mendengarkan dan langsung tanda tangan. 아니, 하지 마시라니까. Saat itu Nosang mengatakan anggap saja dia ini si pangeran. Kemudian ia pun menyuruh Guwon untuk melepaskan sepatunya karena bisa saja Pangeran Samir akan menyuruhnya seperti itu. Nah lucunya si Guwon langsung nurut. Tapi karena si Nosang cosplaynya udah keterlaluan banget, dia pun langsung diusir. Singkat cerita, Pangeran Samir akhirnya tiba di Korea. Sesampainya di hotel, semua orang dibuat kaget karena yang sudah menyetir mobil adalah Guwon. Karena Guwon sudah tanda tangan kontrak, ia pun disuruh untuk membukakan pintu mobil. Dengan sangat terpaksa, ia pun menurutinya. Selain itu, ia juga disuruh untuk membawa tasnya. Kasian, baru juga datang udah dijadiin babu. Smile. Kemudian Guhwa menyambut kedatangannya. Namun sambutannya itu tidak digubris setelah Samir terpikat melihat kecantikan Sarang. Sebelum memberikan bunga, Sarang menyambutnya dengan menggunakan bahasa Arab. Namun ternyata si Samir ini bisa bahasa Korea. 내 거야? Selain itu, Sarang juga memberikan hadiah berupa gelang. Parahnya, si Samir malah menyuruh Sarang untuk memakaikan gelang tersebut. Tentu saja Guwon tidak terima dan langsung menggantikan Sarang untuk memakaikan gelang tersebut. Setelah itu, Guwon menyuruh Samir untuk cepat masuk ke dalam kamar. Namun Samir menolak dan malah mengajak Sarang untuk makan berdua. Mau tidak mau, Sarang pun menuruti keinginan tersebut. Para cucunguk yang melihat Sarang diperlakukan istimewa jelas saja merasa iri. Sarang lalu bertanya kenapa Samir bisa berbahasa Korea. Samir menjelaskan kalau cinta pertamanya adalah gadis Korea. Dan ternyata dia sempat belajar bahasa Korea hanya untuk menyatakan cinta. Namun sayang, cintanya bertepuk sebelah tangan. Tiba-tiba Guwon datang dan langsung duduk di meja makan. Melihat itu, Samir langsung mengusirnya dan menyuruhnya makan di luar. Setelah urusan mereka dianggap selesai, Guwon akan mengirim staf untuk melayaninya. Namun Samir menolak karena dia sudah memilih Sarang. 뭐 임마? Mendengar itu, Guwon melarang dan bilang kalau Sarang adalah sekretarisnya. 전담 비서야. 제가요? 언제부터? Samir lalu mengingatkan kembali soal perjanjian yang sudah dibuat, yang mana Guwon harus mengiyakan semua perintahnya. Kemudian Guwon kembali duduk dan bilang kalau dia harus selalu bersamanya sesuai kontrak yang sudah disepakati. 쭉. Saat si Samir sedang melakukan rapat, Sarang lalu meminta Guwon untuk tersenyum saat sedang bekerja. Karena kini mereka satu tim sebagai perwakilan hotel.
Awalnya Guon menolak, namun karena terus dipaksa, akhirnya ia pun mau. Karena senyumnya sangat aneh, Sarang sampai harus ngajarin gimana caranya buat senyum. Setelah rapat selesai, Samir kemudian menemui mereka. Ia lalu bertanya mengenai lukisan yang ada di belakang. Lukisan itu adalah istana tempat tinggal para raja di zaman dulu. Mengetahui itu, ia pun akan pergi ke sana dan tentunya mengajak Sarang. 넌 퇴근해. 아니, Karena si Guon ini gak mau pulang, mereka pun akhirnya akan pergi bersama. Singkatnya, setelah tiba di sana, Sarang menjelaskan tentang sejarah di istana tersebut. Namun, si Samir malah tidak mendengarkan dan hanya fokus pada kecantikan Sarang. 아름답다. Kemudian Guon meminta untuk segera pulang, namun Samir tidak mau dan malah menyuruhnya untuk membeli kopi. Setelah membeli kopi, ia pun mendorong si Samir karena sudah dekat-dekat dengan Sarang. Namun di sini Samir langsung membalasnya. Samir yang melihat ada orang memakai baju adat kemudian diberitahu kalau itu adalah adat tradisional Korea. Biasanya sepasang kekasih akan mencoba menjadi pengantin dengan memakai baju adat tersebut. Mengetahui itu, Samir mengajak Sarang untuk memakai baju adat. Namun Sarang menolak karena mereka bukan sepasang kekasih. Guon yang sudah muak dengan sikap si Samir berniat membatalkan kontrak yang sudah dibuat. Namun Sarang menghentikan hal itu dan bersedia akan melakukan upacara adat. 사랑! Singkatnya, setelah mereka ganti pakaian adat, Sarang dibuat kaget karena pria yang ada di depannya itu bukanlah Pangeran Samir, melainkan si Guon. Ternyata sebelumnya Guon mencoba untuk menipu Pangeran Samir kalau baju yang ia pakai tidak segagah tokoh utama. Kemudian ia pun memperlihatkan baju putih yang katanya kalau orang penting diharuskan memakai baju ini. Samir yang percaya dengan bualan si Guon, ia pun langsung merebut baju tersebut. 명령이야. 호호. Sarang terlihat sangat senang sekaligus tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Guon. Saat acara tengah berlangsung, Samir yang baru datang ia pun marah-marah karena Guon sudah menipunya. Namun Guon bilang kalau dia sendiri yang sudah meminta untuk bertukar baju. 왜? 나중에 봐라. Setelah keributan itu, Guon bertanya kenapa Sarang mau menuruti permintaan si Samir. Di sini ia sebagai perwakilan hotel, jadi Sarang tidak bisa membuat hotel rugi besar karena kepentingan pribadinya. Meski begitu, Guon tetap tidak suka karena Sarang sudah dekat dengan pria lain. Mendengar itu, Sarang menyadari kalau Guon sedang cemburu. Namun Guon mengelak karena cemburu itu hanya untuk orang-orang picik yang tidak percaya diri. Tak lama kemudian, Pangeran Samir tiba-tiba datang dan kembali memarahi Guon. Alhasil terjadilah keributan yang membuat Sarang ingin pergi. 저 먼저 퇴근합니다. Di tengah keributan itu, Samir menyuruh anak buahnya untuk segera menyingkirkan Guon. Setelah itu, Samir mengajak Sarang untuk jalan-jalan. Samir lalu bertanya apakah Sarang tidak capek melayani para tamu. Sarang mengakui kalau dia merasa lelah menghadapi orang-orang dengan senyum setiap saat. Meski begitu, Sarang tetap menyukai pekerjaannya karena dia bisa menghadiahkan hari yang bahagia kepada seluruh tamu hotel. Sarang juga mengatakan jika memberikan kebahagiaan kepada orang lain adalah sesuatu yang istimewa. Mendengar perkataan itu, ia pun seketika terdiam. Sekembalinya ke hotel, Guon menyuruh Sarang untuk tidur di kamar VIP. Awalnya Sarang tidak mau, namun Guon meminta Sarang untuk jangan menolak tawarannya. Sebelum pergi, Guon menyuruh Sarang untuk memesan makanan hotel dan makan sepuasnya. Tapi Sarang tidak mau dan malah mengajak Guon untuk membeli mie di supermarket. Setelah itu, mereka pun makan berdua di pinggir sungai.
Keesokan harinya, Guwon membangunkan Sarang karena sudah waktunya untuk kerja. Selain itu, ia juga menawari Sarang untuk sarapan. Namun Sarang bilang kalau hari ini dia masuk sore dan karena masih ngantuk, ia pun ingin kembali tidur. Baru juga masuk ke kamar, si Guwon malah balik lagi coba. Ia lalu bilang kalau lapor keluar sudah diperpanjang jam 3 sore. Namun saat akan pergi, Sarang langsung menarik Guwon setelah melihat manajer Kim. Panik dengan hal itu, Guwon lalu menyuruh Sarang untuk sembunyi. Sedangkan dia akan menemui si manajer. Guwon lalu bertanya apa keperluannya datang ke sini. Kim Susi hanya ingin bertanya ada yang membuatnya tidak nyaman. Guwon merasa tidak nyaman karena dia tiba-tiba datang. Pada akhirnya ia pun menyuruhnya pergi karena sudah mengganggu. Setelah situasi aman, Sarang diminta untuk keluar. Kemudian ia pun menyuruh Sarang untuk kembali tidur. Namun Sarang yang takut kejadian tadi terjadi lagi, ia pun memilih untuk pergi. Tapi tiba-tiba Guwon langsung memangkunya yang membuat Sarang kaget. Kemudian Guwon langsung membawanya ke kasur dan menyuruhnya untuk tidur. Di sini Sarang tentu syok dengan apa yang dilakukan Guwon barusan. Sore harinya, Kim Sumi memberikan gaun titipan dari Pangeran Samir. Selain itu, ia juga menyuruh Sarang untuk menghadiri pesta malam nanti. Di waktu yang sama, Nosang juga memberikan baju titipan dari Pangeran Samir. Namun saat dibuka, Guwon terlihat sangat murka. What the Malamnya, Sarang datang menemui Pangeran Samir dengan memakai gaun. Samir yang mata keranjang, ia pun terpukau melihat kecantikan Sarang. Kemudian Samir menyuruhnya untuk duduk dan saat memanggil pelayan, Sarang dibuat kaget karena pelayannya adalah Guwon. Sarang lalu bertanya apa yang sedang ia lakukan. Guwon hanya bilang kalau dia menjadi sukarelawan. Setelah itu, Guwon pun langsung menuangkan minuman untuk mereka. Melihat sikapnya yang sangat ketus, Guwon lalu memperlihatkan senyumnya. Saat sedang mengambil hidangan, Sarang bertanya kenapa Guwon menjadi pelayan. Samir mengatakan kalau Sarang harus menerima pelayanan terbaik. Ternyata alasan Samir mengajaknya makan malam karena dia ingin melamar Sarang. Di sini Sarang jelas kaget, terlebih lagi ia baru pertama kali melihat cincin sebagus itu. 사랑. 나의 사랑. Saat Sarang akan mengambil cincin tersebut, Guwon pun langsung merebutnya. 안 돼. 절대 안 돼. 뭐야? Guwon mengatakan kalau dia tidak menyetujui lamaran ini dan dia pun berhak memutuskan karena Sarang adalah pegawainya. 나 이거 살 수 있고. 아무튼 절대 안 돼. Saat akan membawanya pergi, Sarang meminta Guwon untuk menyerahkan cincin tersebut. Mendengar itu, Guwon berpikir kalau Sarang menerima lamaran si Samir. Tapi ternyata ia mengambil cincin itu dan menolak secara halus. Sarang berterima kasih karena Samir sudah menyukainya. Ia juga merasa terhormat karena bisa melayani orang baik seperti Samir. Baru kali ini ia tidak merasa sakit hati saat ditolak dan dia pun menerima keputusan tersebut. Karena hari ini adalah hari terakhirnya di hotel, Sarang kemudian mengajak mereka untuk makan bersama. 얘는 서빙해야 돼. 나도 쟤랑 먹을 사이가 없어. Awalnya mereka sama-sama nolak, tapi Sarang terus membujuk sehingga mereka akhirnya mau. Keesokan harinya, Sarang memberikan kenang-kenangan foto untuk Pangeran Samir. 얼른 가. 늦었어. Setelah itu, Samir memberikan uang tip karena Guwon sudah melayaninya dengan baik. Setelah apa yang terjadi, ia pun tidak malu mengakui Guwon sebagai teman. Bahkan sebelum pergi, Pangeran Samir sempat memeluknya. 아니 왜 이래? 아이 정말 나 진짜
Sementara di sisi lain, Oh Pyung terlihat sedang membagikan brosur kepada para penumpang. Namun tak lama setelah itu ia pun terjatuh saat pesawat akan landing. Malam harinya, Rawon mengantar Oh Pyung pulang yang saat itu mengalami sakit di bagian pinggang. Kemudian ia meminta Sarang untuk menempelkan koyo. Sebelum pergi, Rawon mengatakan kalau besok dia akan kembali menjenguk. Melihat itu, Sarang menyadari kalau Rawon adalah pria yang disukai temannya. Sarang kemudian bertanya, apa pentingnya naik jabatan jika harus menyakiti diri sendiri? Oh Pyung menjelaskan kalau dia hanya terjatuh. Meski begitu, Sarang tahu kalau Oh Pyung sangat ingin menjadi parser. Kemudian Oh Pyung meminta bantuan Sarang untuk menjual beberapa produk agar ia bisa naik pangkat. Keesokan harinya mereka pun pergi ke tempat sauna dan juga spa. Di sana mereka pun langsung beraksi dengan menjual produk berupa kosmetik. 네, 잠시만요. Akhirnya usaha mereka tidak sia-sia karena beberapa pengunjung tertarik untuk membeli produk tersebut. Sementara di sisi lain, Nosang rupanya mengetahui kalau Guwon pernah mencari data pegawai lama. Meskipun sudah mencarinya, namun Guwon tidak menemukan datanya di server. Nosang mengatakan berarti dia bukan orang penting di perusahaan. Mendengar itu, Guwon seketika teringat dengan perkataan kakaknya jika tidak ada satupun orang yang mengingat ibunya. Nah, sepertinya data pegawai yang dicari Guwon adalah ibunya. Setelah itu, Guwon menemui ayahnya yang langsung mengucapkan selamat karena berhasil membuat Pangeran Samir betah di hotel. Kemudian Byung Ho menyuruh Guhwa untuk mengundang Samir di pesta peringatan 100 tahun Hotel King. Mendengar itu, Guwon meminta izin untuk mengurus acara tersebut. Di sini ayahnya mempercayakan hal itu karena kemarin ia melihat keberhasilan Guwon menangani Pangeran Samir. Guhwa yang takut jika hotel ini akan jatuh ke tangan adiknya kemudian menyarankan untuk jangan coba-coba memulai perang. Guwon hanya bilang kalau orang seperti kakaknya tidak pantas memiliki perusahaan. Saat akan pulang, ia pun menghubungi Sarang dan mengajaknya untuk bertemu. Meskipun Sarang menolak karena sedang sibuk, namun Guwon akan menyusulnya ke sana. Singkatnya, setelah tiba di tempat sauna, Guwon langsung mengganti pakaiannya. 연기야 그게 뭐냐? 나 잘하고 있잖아. Kemudian ia pun ditawari makan telur. Awalnya Guwon menolak karena mengira tidak enak. Tapi setelah nyoba sekali, ia malah ketagihan. 완전 별로였어. 가요 우리. 그러신 거예요? 아이 어떻게 가? Melihat hal itu, Daeul meminta Guwon agar mau membantu mereka menjual beberapa produk. Setelah itu, mereka langsung beraksi dan berhasil mendapatkan pelanggan. Sebelum kembali mencari pelanggan, Daeul mengajak Guwon untuk bermain game. Rupanya, mereka akan menjodohkan Guwon dengan Sarang. Kemudian Oh Pyun bertanya apa Guwon menyukai Sarang. Guwon yang merasa gengsi, ia pun mengatakan tidak suka. Kalau begitu mereka akan menjodohkan Sarang dengan Pangeran Arab karena kemarin dia menelpon Sarang. Mengetahui itu, Guwon terlihat cemburu yang membuat mereka sadar kalau dia memang benar menyukai Sarang. Kemudian mereka menyarankan Guwon agar segera mengungkapkan perasaannya. Karena jika terlalu lama, dia mungkin akan kehilangan Sarang. Setelah itu, Guwon meminta Sarang untuk datang ke suatu tempat karena ada yang perlu dibicarakan. Keesokan harinya, Sarang akhirnya datang menemui Guwon di sebuah restoran. Di sana, Guwon akan memasak sendiri. Seingat Sarang, Guwon bahkan sama sekali tidak bisa mengupas bawang. Namun itu dulu karena dia sudah belajar dari koki terhandal. Saat sedang masak, Guwon malah tidak sengaja membuat api besar yang mengagetkan Sarang. Nah, di momen ini mereka yang terhanyut dalam suasana akhirnya saling menyodot.